P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan Zoom pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, saya Samita Sakina sebagai moderator pada hari ini. Pada hari ini, kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai asam nukleat dan metabolisme. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu pertama ada Anissa Azahra dengan NIM 2311121, yang kedua ada Dara Mailisa Putri dengan NIM 23059, yang ketiga ada Dini Rodatul Aisyah dengan NIM 23063, keempat ada Inaya Fadia dengan NIM 31147, yang kelima ada Masyita Imania dengan NIM 2311079, yang keenam ada Milanda Fiona Deviza dengan NIM 2031083. Yang ketujuh ada Miss Rayatul Husna dengan NIM 2031015. Yang ke-8 saya sendiri Samita Sakina dengan NIM 2031102. Yang ke-9 adalah Zahara Fina dengan NIM 2031040. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Inaya Fadia mengenai konsep dan struktur dasar asam nukleat. Kepada Inaya Fadia, saya persilakan. Baik kepada moderator. Yang pertama yaitu pengertian dari asam nukleat. Nah, asam nukleat ini merupakan bipolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya monokleotida, yang mana asam nukleat ini terdapat pada semua sel hidup yang bertugas menyimpan dan mentransfer genetik, kemudian menerjemahkan informasi secara tepat mainstream protein yang khas masing-masing sel. Nah, yang kedua itu konsep asam nukleat, yang mana terdapat jaringan tubuh sebagai nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dengan protein. Untuk yang memperoleh asam nukleat dari jaringan tersebut, dilakukan ekstraksi terhadap nukleoprotein dengan menggunakan larutan garam 1 ml. Cara lain yang memisahkan asam nukleat dan protein menggunakan enzim pemecah protein dan misal tripsin. Selanjutnya yaitu tentang struktur dasar asam nukleat. Struktur dasar asam nukleat yang mana tersusun atas DNA dan mRNA yang terdiri dari monomer nukleotida, di mana nukleotida ini biasanya tersusun atas gugus fosfat dan basa nitrogen, dan gula pentosa serta kelompok basa purin dan pirimidin seperti adenin, guanin, sitosin, timin, dan dinerusil dan urasil. Yang pertama DNA, deoxyribonucleic acid, yang mana asam ini polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terkait atas satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Yang kedua RNA, yang mana asam ribonukleatnya adalah salah satu filomer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida. Penemuan bahwa informasi genetika ini dikodekan sepanjang molekul filomer terdiri hanya 4 jenis unit monomernya, yang merupakan satu pencapaian ilmiah yang pada abad 20. Molekul polimer asam deoksiribonat atau DNA yang merupakan dasar kimia keturunan dan diatur ke dalam gen. Unit dasar genetik informasi gen yang tidak berfungsi secara otonom, melainkan replika dan fungsinya dikendalikan oleh sebagai organ produk, dan seringkali bekerja sebagai komponen sebagai sinyal jalur transduksinya. Yang kedua yaitu struktur dasar asam nukleat. Seperti
kita ketahui terlihat dalam gambar dari struktur molekul DNA ini. Selanjutnya, slide selanjutnya, moderator. Yang kedua, struktur dari molekul RNA, yang mana terdiri dari purin dan pirimidin. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Inaya Fadia yang telah membacakan materi pertama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dara Mailisa Putri. Kepada Dara, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai biosintesis dan degradasi purin. Biosintesis purin dimulai dengan zat sederhana seperti bikarbonat dan asam amino. Basa purin dirangkai menjadi cincin ribosa, tidak seperti pirimidin. Seperti biosintesis pirimidin, biosintesis purin membutuhkan PRPP. Namun, dalam kasus purin, PRPP memberikan platform tempat bisa nitrogen disintesis dalam beberapa langkah. Pada langkah pertama, perpindahan pirofosfat terjadi melalui amonia alih-alih basa yang telah dirakit sebelumnya untuk menghasilkan 5-fosforibosil 1-amina. Glutamin, PRP, amidotransferase, mengkatalis reaksi ini yang mencegah hidrolisis yang sisa-sisa dari kedua substrat. Enzim amidotransferase menganggap konfirmasi aktif hanya untuk mengikat PRPP dan glutamin. Aktivitas enzim ini dihambat oleh glutamin analog G azasterase yang mengakibatkan menekan angiogenesis dan keganasan. Kemudian penambahan glisin, serangkaian formulasi, aminasi, dan penutupan cincin terjadi. Rangkaian reaksi ini menghasilkan pembentukan ribonukleotida 5-aminoimidazol. Ini memiliki cincin beranggota 5 yang lengkap dari kerangka purin. Penambahan karbon dioksida dan atom nitrogen dari asparat bersama dengan gugus formil mengambil bagian dari penutupan cincin atau peristiwa siklasi. Ini akhirnya membentuk inosinate atau IMP yang merupakan ribonukleotida purin. Proses biosintesis purin seperti yang disebutkan dalam langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama adalah proses fosforilasi mengaktifkan gugus karboksilat dari glisin. Glisin kemudian berpasangan dengan gugus amino 5-fosforibosil 1-amina. Sebagai akibatnya, ikatan amida baru muncul dan glisin atau gugus amino berperilaku sebagai nukleofid pada selanjutnya. Yang kedua adalah format yang telah diaktifkan kemudian ditambahkan ke gugus amino glisin untuk menghasilkan ribonukleotida formylglicinamida. Dalam beberapa organisme, dua enzim berbeda terlibat dalam katalis pada langkah ini. Satu enzim terlibat dalam transfer gugus formil, lain memulai untuk membentuk formil fosfat. Formil fosfat kemudian ditambahkan ke gugus aminoglisin. Yang ketiga adalah gugus amida kemudian diaktifasi dengan diubah menjadi midina dengan penambahan amonia. Selanjutnya yaitu siklasi. Selanjutnya, moderator. Yang langkah selanjutnya adalah siklisasi ribonukleotida formylglicinamide terjadi untuk membentuk cincin imidazol beranggota 5. Cincin imidazol ini merupakan ciri purin. Proses siklisasi ini menguntuk dan layak secara termodinamika. Yang reaksi selanjutnya yaitu reaksi yang tidak dapat diubah ini dipastikan dengan konsumsi satu molekul ATP. Selanjutnya, bikarbonat mengalami fosforilasi dan kemudian bereaksi dengan gugus amino eksosiklik. Produk yang terbentuk pada reaksi sebelumnya kemudian mengatur ulang dan mentransfer gugus karboksilatnya ke cincin imidazol, apalagi mamalia tidak membutuhkan ATP untuk langkah ini.
bikarbonat menempel pada gugus amino eksosiklik, kemudian ditransfer ke cincin imidazol. Sekian dari saya kembalikan kepada pengatur. Baik, terima kasih kepada Dara Melisa Putri yang telah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dini Rodatul Aisyah. Kepada Dini, saya persilakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai proses sintesis purin. Langkah selanjutnya itu gugus imidazol karboksilat selanjutnya difosforilasi dan gugus amino aspartat menggantikan fosfat. Kaskade reaksi 6 langkah menghubungkan glisin, format, amonia, bikarbonat, dan aspartat untuk menghasilkan perantara reaksi yang mengandung semua kecuali 2 atom yang diperlukan untuk pembentukan cincin purin. Kemudian 3 langkah lagi menyelesaikan sintesis cincin fumarat yang merupakan perantara dalam siklus Krebs. Kemudian dihilangkan yang memfasilitasi bergabungnya atom nitrogen dari aspartat ke cincin imidazol. Gugus amino yang disumbangkan oleh aspartat dan penghapusan fuarumat simultan merangsang transformasi citrulin menjadi arginin. Enzim homolog diperlukan untuk mengkatalisasi langkah-langkah ini menjadi 2 jalur. Sebuah gugus formil ditambahkan ke atom nitrogen atau sumber gugus formil adalah N10 formil tetrahidrofolat untuk membentuk perantara terminal yang memicu proses siklasi dengan eliminasi molekul air untuk membentuk inosinat. Baik, slide selanjutnya. Ini merupakan proses biosintesis purin atau de novo biosintesis purin. Baik, slide selanjutnya. Degradasi purin. Di dalam tubuh kita, purin terus menerus sintesis dan didegradasi dalam jalur biokimia yang berbeda. Degradasi purin terjadi dalam proses multilangkah. Langkah pertama yaitu asam nukleat dicerna dan untuk menghasilkan mononukleotida atau purin monomer. Enzim yang mengkatalisasi jenis reaksi ini dikenal sebagai nuklease. DNA atau RNA mengandung purin terikat menjadi mononukleotida bentuk purin soliter dan monomerik. Langkah kedua yaitu mononukleotida diubah menjadi nukleotida seperti AMP atau adenosin monofosfat. Reaksi ini terjadi pada enzim yang dikenal dengan 5 nukleotidase. Mononukleotida menjadi nukleotida. Langkah 3, nukleotida kemudian diubah menjadi basa nitrogen bebas dengan adanya enzim nukleosida fosforilase. Nukleotida menjadi basa nitrogen bebas. Baik, slide selanjutnya. Berikut merupakan degradasi purin. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini Rodatul Aisyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Milanda Fiona Delviza. Kepada Milanda, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang ketiga yaitu menguraikan proses biosintesis dan degradasi primidin. Nah, selanjutnya moderator. Nah, proses biosintesis primidin. Berbeda dengan purin, primidin tidak disintesis sebagai turunan nukleotida. Cincin primidin sudah dibentuk sebelum melekat atau berikatan pada molekul ribosa 5P. Cincin primidin terdiri dari 6 atom dan dibentuk dari 2 molekul prekursor, yaitu karbomil P dan asam aspartate. Nah, biosintesis primidin terdiri dari 12 tahap, tapi bisa dikategorikan menjadi 3 tahap utama berdasarkan produk 38 utama yang dibentuknya yaitu yang tahap pertama yaitu tahap pembentukan karbomil fosfat, tahap pembentukan asam orotat, dan tahap pembentukan nukleotida primidin. Nah, selanjutnya moderator.
Nah, tahap pertama, yaitu tahap pembentukan karbonil fosfat. Tahap pertama ini terdiri dari 3 tahap lagi, yaitu tahap 1 ATP pertama yang dikonsumsi oleh sintesis karbonil fosfat digunakan untuk membentuk karboksi fosfat sebagai bentuk aktif dari CO2. Nah, lanjut tahap kedua yaitu karboksi fosfat, juga disebut karbonil fosfat, kemudian bereaksi dengan glutamin amida untuk menghasilkan karbamat dan glutamat. Lanjut untuk tahap ketiga yaitu karbamat difosforilasi oleh ATP kedua untuk membentuk ADP dan karbonil fosfat. Nah, sintesis primidin diawali dengan karbonil fosfat yang disintesis di sitosol jaringan yang mampu membentuk pyridin, yaitu tertinggi di limpa, di itrak, dan testes. Nah, proses ini menggunakan enzim yang berbeda-beda, tidak seperti sintesis urea yang hanya satu enzim saja. Fosfat ini sintesis CPS2 mengubah glutamin menjadi amonia bebas dan tidak memerlukan N-acetylglutamat. Lanjut ada 2 enzim untuk sintesis karbonil fosfat ini, yaitu pertama karbomoil fosfat sintase 2 atau CPS2 yang mengkatalisis biosintesis primidin dari karbomoil fosfat. Enzim ini terdapat di sitosol atau sitosol enzim. Nah, ada karbomoil fosfat sintase 1 berperan dalam siklus urea dan biosintesis arginin. Enzim ini terdapat di mitokondria. Next, moderator. Nah, tahap kedua pembentukan asam oratat, yaitu karbonil fosfat berkondensasi dengan aspartat yang dikatalisis oleh aspartat transkarmilase sehingga menghasilkan N-karbamilase aspartat yang dikonversi selanjutnya menjadi hidropotat. Pada manusia, CPS2 ASP transkarbamilase dan hidrorotase merupakan bagian dari satu protein yang multifungsional. Oksidasi cincin merupakan proses yang kompleks dan belum benar-benar dipahami keberadaan enzim yang menghasilkan pyridin bebas. Asam oratat enzim ini terdapat di permukaan luar membran dalam mitokondria, berbeda dengan enzim lainnya yang terdapat di. Nah, badan kontras dari sintesis purin yang nukleotidanya dibentuk pertama kali, sedangkan primidin yang sintesis pertama bebas. Dalam pembentukan asam oratat ini juga terdapat beberapa tahap. Tahap pertama ada tahap kondensasi karbomoil fosfat dan aspartat menghasilkan karbamoila pasrat yang dikatalisis oleh aspartat transkarbamoilase atau ATCase. Nah, ATCase mengkatalisis kondensasi karbomoil fosfat dengan aspartat membentuk karbomoil aspartat. Tidak ada masukan atau input ATP yang diperlukan pada tahap ini sebab karbomoil fosfat mewakili gugus karbomoil. Karbomoil fosfat dikatalisis CPS2. Tidak mempunyai pilihan selain bergabung dengan primidin. CPS pada mamalia dapat dilihat sebagai tahap kunci dari jalur primidin de novo. Bakteria mempunyai satu CPS dan produk karbomoil fosfat. Bergabung ke arginin, demikian juga dengan primidinnya. Jadi tahap kunci dari sintesis primidin pada bakteri terletak di aspartat transkarbomilase atau ATCase. Nah, tahap kedua yaitu kondensasi intramolekular. Dikatalisis oleh dihidrorotat menghasilkan cincin heterosiklis dengan 6 anggota kas primidin. Produknya adalah dihidrotat HO. Yang tahap ketiga dari sintesis primidin merupakan penutupan cincin dari dan dehidrasi melalui ikatan gugus min NH2 yang berasal dari karbomil P dengan BCOO dari aspartat yang terdahulu. Sintesis primidin mencakup penutupan cincin dan dehidrasi melalui pembentukan ikatan dengan NH2 yang dibawa oleh karbomoil P dengan BCOO dari aspartat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim dihidrotase. Produk dari reaksi ini adalah dihidrotat, suatu senyawa bercincin 6
bercincin 6, dihidrotat tidak merupakan primidin yang sesungguhnya, tetapi jika dikondensasi menghasilkan orotat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Milanda Piana Delviza yang sudah membacakan materi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Masyita Imania. Kepada Masyita, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang tahap yang ketiga, yaitu tahap nukleotida pirimidin. Pada pembentukan nukleotida pirimidin ini juga terdapat beberapa tahap, yaitu tahap 1, RPP menyediakan molekul besar 5P yang mentransformasi orotat menjadi orotidin 5 monofosfat suatu nukleotida pirimidin. Perlu dicatat bahwa orotat fosforibosil transferase menggabungkan N1 dari pirimidin ke gugus ribosil dengan B configuration. Berikutnya, PPI akan mengalami hidrolisasi OMP oleh OMP dekarboksilakan UMP. Biosintesis pirimidin merupakan contoh suatu metabolik channeling pada bakteria. 6 enzim berperan dalam biosintesis pirimidin de novo, masing-masing secara independen mengkatalisis tahap dari jalur. Berbeda dengan pada hewan, aktivitas ke-6 enzim terdapat hanya pada 2 di antara polipeptida multifungsi, sedangkan yang satu rantai polipeptida memiliki 2 atau lebih pusat enzim. Tahap ketiga yaitu dikatalisis oleh DHO dehidrogenase. Suatu enzim terpisah yang terkait dengan permukaan luar membran dalam mitokondria, tetapi aktivitas enzim ini merupakan tahap 5 dan 6. Namanya orotat fosforibosil transferase dan OMP dekarboksilase pada mamalia. Juga ditemukan pada polipeptida sitosol tunggal yang dikenal dengan UMP sintase. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu proses degradasi pirimidin. Seperti halnya pada purin, pirimidin bebas dapat diselamatkan dan didaur ulang membentuk nukleotida melalui reaksi fosforibosil transferase, serupa yang dibahas pada bab sebelumnya. Katabolisme pirimidin mengakibatkan degradasi cincin pirimidin menjadi produk-produk seperti substrat aslinya, yaitu aspartat, CO2, dan amonia. Berulang untuk mensintesis koenzim. Katabolisme basa pirimidin, timin menghasilkan asam B-amino isobutirat dan bukan B-alanin. Pirimidin mengalami pembentukan cincin dan merupakan produk akhir dari katabolisme asam amino beta ditambah dengan amonia dan karbon dioksida. Dapat dilihat pada gambar yaitu degradasi pirimidin. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Masyita Imania. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Azhara. Kepada Anissa Azhara, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang keempat itu menganalisis gangguan metabolisme asam nukleat atau hiperurisemia. Metabolisme asam nukleat. Metabolisme adalah sebuah reaksi yang terjadi di dalam organisme, termasuk juga terjadi di tingkat seluler. Sedangkan asam nukleat berasal dari bahasa Inggris yaitu nucleic acid, adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Next. Terdapat 2 jenis basa nitrogen dalam asam nukleat. Yang pertama itu ada purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Yang kedua ada yang namanya pirimidin, terdiri dari sitosin dan timin yang ada di dalam DNA dan urasil yang ada di RNA. Next, moderator.
Proses asam nukleat yang pertama ada katabolisme asam nukleat. Katabolisme asam nukleat merupakan jalur metabolisme pemecahan yang menguraikan asam nukleat menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan cara memecah ikatan hidrogen pada jenis asam nukleat rantai ganda seperti pada DNA. Kemudian akan memotong ikatan nukleotida. Basa nitrogen hasil pemecahan asam nukleat dan unsur lainnya akan diserap di dalam tubuh lain melalui usus ileum secara enzimatis. Hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aniza Azhara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahara Fina. Kepada Zahara Fina, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu anabolisme asam nukleat. Seperti yang telah diterangkan pada sebelumnya, asam nukleat merupakan komponen penting bagi tubuh karena berfungsi sebagai kode genetik dari suatu organisme. DNA dan RNA adalah dua jenis materi genetik yang merupakan senyawa asam nukleat. Sintesis asam nukleat akan berkaitan dengan sintesis DNA dan juga RNA serta asam amino. DNA adalah materi genetik yang diperoleh dari induk dan akan diwariskan kembali kepada keturunannya. DNA dengan pola cetakan yang sama berkaitan dengan reproduksi sel baik sebagai regenerasi atau perbanyakan keturunan, sel-sel akan mengalami fase di mana akan mengalami penggandaan genetik. Saat itu, DNA akan diperbanyak untuk diberikan kepada sel baru. Bahan untuk membuat cetakan DNA yang baru diperoleh dari reaksi metabolisme asam nukleat. Sintesis asam nukleat juga terjadi untuk sintesis RNA. Berbeda dengan DNA yang merupakan rantai ganda, RNA merupakan rantai tunggal. Selanjutnya, moderator. Baiklah. Selanjutnya yaitu metabolisme dari asam urat. Pembentukan asam urat bisa dilihat dari gambar, yaitu proses di metabolisme asam urat. Pembentukan asam urat bermula dari metabolisme DNA dan RNA menjadi adenosine dan guanosine. Adosin yang terbentuk di metabolisme menjadi hiposantin, kemudian di metabolisme kembali menjadi santin. Sedangkan guanosin langsung di metabolisme menjadi santin. Santin berasal dari metabolisme adenosine dan guanosin. Di metabolisme menjadi bantuan enzim santin acidans menjadi asam urat. Asam urat hanya dihasilkan oleh jaringan yang mengandung santin oxidans, terutama di hepar dan usus kecil. Asam urat yang diproduksi oleh tubuh sebagian besar berasal dari metabolisme nukleotida purin endogen, guanic acid, sonic acid, dan adenine acid. Nukleotida merupakan unit protein yang dibutuhkan untuk ekspresi informasi genetik. Jenis nukleotida yang paling dikenal itu ada dan purimidin. Purin dalam pembentukan asam urat melibatkan dua jalur, yaitu jalur de novo atau surfactant. Jalur de novo melibatkan purin dan asam urat melalui prekursor non-purin. Sedangkan jalur penghematan adalah jalur pembentukan nukleotida purin melalui basa bebasnya, pemecahan asam nukleat atau makanan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahara Fina yang telah membacakan materi terakhir dari presentasi kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.